Halo teman-teman. Kazakhstan adalah negara yang terkurung daratan, Eurasia lintas benua, dengan wilayah terutama di Asia Tengah dan sebagian di Eropa Timur. Di masa lalu, Kazakhstan dihuni oleh orang-orang nomaden. Pada abad ke-19, wilayah-wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia, dan kemudian Uni Soviet. Kazakhstan menjadi republik terbesar kedua di Uni Soviet berdasarkan wilayah, setelah Rusia. Pada tahun 1991, ketika Uni Soviet runtuh, Kazakhstan adalah negara terakhir yang mendeklarasikan kemerdekaan pada 16 Desember. Dan pada 26 Desember, kemerdekaan Kazakhstan diakui. Jadi, pada dasarnya, Uni Soviet adalah Kazakhstan selama 10 hari terakhir periode tersebut. Setelah runtuhnya Uni Soviet, seperti banyak negara bekas Soviet, terutama di Asia Tengah, untuk urusan luar negeri, Kazakhstan bergantung pada Rusia. Dan Kazakhstan disebut sebagai halaman belakang Rusia. Sementara dalam urusan dalam negeri Kazakhstan, adalah aturan jangka panjang dari mantan pemimpin Uni Soviet. Di Kazakhstan, mantan Sekretaris Jenderal Kazakhstan Nursultan Nazarbayev menjadi presiden pertama. Dan dia mempertahankan kepemimpinannya selama hampir 30 tahun setelah itu, hingga 2019. Namun, Kazakhstan adalah contoh negara milik Kekaisaran Rusia kuno. Dengan bekas Uni Soviet, Kazakhstan berperilaku relatif baik dengan Rusia, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Rusia, tetapi secara seimbang. Kazakhstan adalah negara besar dan kaya sumber daya, dengan luas 2.700.000 km persegi, seukuran Eropa Barat. Kazakhstan adalah negara terbesar ke-9 di dunia. Populasi negara ini hampir 19 juta orang. Dan PDB pada tahun 2021 lebih dari 190 miliar dolar. Umumnya di Asia Tengah, Kazakhstan menyumbang 67% dari wilayah, lebih dari 60% dari total PDB negara-negara di kawasan ini dan lebih dari 25% dari populasi. Dengan demikian, ia memainkan peran kunci dalam keamanan geopolitik kawasan. Tak hanya itu, Kazakhstan merupakan satu-satunya negara bekas Uni Soviet dengan perbatasan hampir 7.000 km dengan Rusia, berbatasan langsung dengan dua wilayah Rusia Tengah dan Rusia Selatan. Sementara perbatasan dengan Cina juga ada lebih dari 1.500 km di Xinjiang. Ini adalah kedua wilayah utama Rusia dan Cina. Oleh karena itu, Kazakhstan berada dalam posisi keamanan khusus dengan dua kekuatan ini. Sebagai imbalannya, Kazakhstan juga mempertahankan kebijakan bersahabat terhadap Rusia dan Cina. Kazakhstan adalah anggota organisasi hubungan terdekat dengan Rusia dan Cina. Secara ekonomi, Kazakhstan adalah organisasi kerjasama Shanghai dengan Uni Ekonomi Eurasia. Baik Rusia dan Cina adalah dua negara dengan kehadiran ekonomi terbesar di Kazakhstan. Tetapi trennya adalah bahwa investasi Cina semakin melampaui Rusia. Berbicara di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg pada tahun 2022 baru-baru ini, Presiden Kazakh, Tokayev mengatakan bahwa Cina adalah mitra perdagangan dan ekonomi luar negeri utama Kazakhstan. Selama 15 tahun terakhir, Cina telah menginvestasikan lebih dari 22 miliar dolar. Pada saat yang sama, Kazakhstan bertindak sebagai rute transit penting dari Cina ke Rusia pada khususnya dan Eropa pada umumnya. Oleh karena itu, Cina juga mengidentifikasi, Kazakhstan adalah pusat jalur sutra modern, fokus dari inisiatif, sabuk dan jalan. Sementara dari segi politik dan keamanan, Kazakhstan masih menjalin hubungan erat dengan Rusia, melalui komunitas negara-negara merdeka. Pengelompokan negara-negara bekas Soviet mengorganisir perjanjian keamanan kolektif, aliansi militer dengan Rusia sebagai kepalanya. Namun, tidak hanya Rusia dan Cina, AS juga sangat tertarik dengan Kazakhstan. Karena faktor geopolitik penting Kazakhstan tidak hanya mempengaruhi Asia Tengah, tetapi juga wilayah Timur Tengah, Asia Selatan dalam hal kontraterorisme. Pada saat yang sama Kazakhstan adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya mineral, terutama minyak dan uranium. Raksasa energi Amerika seperti Chevron dan ExxonMobil telah berinvestasi di negara Kazakhstan, meskipun persaingan ketat. Mengambil keuntungan dari faktor-faktor di atas, Kazakhstan telah berkembang dengan mantap selama 3 dekade terakhir. Dan Kazakhstan adalah salah satu negara bekas Soviet yang paling maju, dengan PDB per kapita lebih dari 9.000 dolar. Sementara politik internal stabil, dengan pemerintahan mantan Presiden Nursultan Nazarbayev dan Presiden saat ini, Kassym-Jomart Tokayev. Terlepas dari tuduhan Barat tentang kediktatoran, kedua pemimpin ini berpengaruh, berdampak besar pada rakyat, terutama elit di Kazakhstan. Namun, Kazakhstan masih menghadapi ketidakstabilan dan agitasi. Yang paling khas adalah kerusuhan Januari 2022. Penyebab langsung dari kerusuhan ini adalah dampak negatif dari epidemi COVID-19 pada kehidupan sosial ekonomi di Kazakhstan.
Tetapi banyak dari tuduhan itu menunjuk pada agitasi AS dan Barat. Tapi kerusuhan ini dengan cepat dipadamkan, karena interior Kazakh tetap bersatu, dengan bantuan dari Moskow dan Beijing. Di antara mereka, lebih dari 2.000 prajurit Rusia dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, dikerahkan langsung untuk mendukung pasukan keamanan Kazakh. Namun, setelah kejadian ini, meskipun Kazakhstan masih menegaskan aliansinya dengan Rusia, namun tetap menunjukkan sikap netral. Ketika permusuhan di Ukraina pecah, sebulan kemudian, dalam pemungutan suara pada resolusi PBB, meminta Rusia untuk mengakhiri konflik di Ukraina, Kazakhstan abstain. Adapun Ukraina, Kazakhstan telah melakukan sejumlah penerbangan bantuan sipil untuk rakyat Ukraina. Sementara di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg pada bulan Juni, Presiden Kazakhstan, Tokayev membuat pernyataan luar biasa tentang masalah pengakuan dua Republik Donetsk dan Luhansk bahwa, dua prinsip piagam Serikat Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah integritas teritorial dan penentuan nasib sendiri. Prinsip-prinsip tersebut memiliki banyak interpretasi dan dapat saling bertentangan. Jika diberi hak untuk menentukan nasib sendiri, akan ada lebih dari 500 negara di bumi. Kazakhstan belum mengakui Taiwan, Kosovo, Osetia Selatan atau Abkhazia. Jadi Luhansk dan Donetsk mirip. Mengapa Presiden Kazakhstan membuat pernyataan seperti itu? Apakah berarti Kazakhstan tidak mengakui Donetsk dan Luhansk? Sebenarnya yang menjadi perhatian Kazakhstan bukanlah Donetsk dan Luhansk, tetapi karena situasi di Kazakhstan mudah terjerumus ke dalam situasi serupa, kalau tidak pandai. Karena populasi Kazakhstan sebagian besar adalah Kazakh, 70%. Rusia juga merupakan 20% dari populasi negara itu, terutama yang tinggal di wilayah Kazakhstan Utara, yang berbatasan dengan Rusia. Unsur-unsur sejarah dan budaya Kazakhstan juga terkait erat dengan Rusia, selama 200 tahun terakhir. Rusia juga memiliki fasilitas militer vital di Kazakhstan, di sektor kedirgantaraan dan rudal balistik. Oleh karena itu, Kazakhstan sangat malu-malu dalam hal pemisahan diri. Sementara di pihak AS, tuduhan terlibat dalam kerusuhan di Kazakhstan pada awal Januari, ketika perang di Ukraina pecah. Dalam beberapa bulan terakhir, pejabat senior AS, termasuk asisten Menteri Luar Negeri Danilov, telah melakukan perjalanan ke Kazakhstan, berharap untuk merayu negara itu. Pada akhir April, Menteri Pertahanan Cina Wei Fenghe mengunjungi Kazakhstan, dalam langkah serupa. Turki, kekuatan berpengaruh dengan ikatan etnis dengan masyarakat nomaden Asia, juga meningkatkan kerjasama dengan Kazakhstan. Pada awal Mei, Presiden Kazakhstan, Tokayev tiba di Ankara, Turki. Kedua belah pihak telah mencapai banyak kesepakatan. Ini termasuk kerjasama di bidang drone bersenjata. Jadi, pada dasarnya, Kazakhstan mencoba mendiversifikasi kerjasama dengan mitra, tetapi tetap memastikan kepentingan Rusia cukup, agar tidak menimbulkan ketegangan. Semua didasarkan pada kepentingan nasional. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.